Baik, bismillah, kita akan memasuki babak baru dari pengajian dari tema kita. Kalau kemarin kita pengertian, lalu tanda-tanda, sekarang sebab. Ada 8 sebab husnul khatimah. Ada istiqomah, ada husnuzon kepada Allah, ada takwa, ada jujur, ada taubat, ada mempertahankan ketaatan, mengingat kematian, membatasi harapan, takut akan su'ul khatimah. Ini 8 sebab orang menjadi husnul khatimah, gitu ya. Jadi ini nih, kalau ini kita kerjakan, kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Pertama, kita yakin, dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa kematian itu tidak ada yang tahu. Walau mungkin sampai pertemuan ketiga ini belum ada yang meninggal, tapi bukan berarti tidak ada yang meninggal di antara kita. Pasti akan ada yang meninggal. Ya. Yang kedua, karena kita tidak ada yang tahu, kita kemarin semua sepakat ingin menghiasi segala apa yang menuju kepada kematian itu dengan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, maka satu yang itu istiqomah. Contoh, orang disebut istiqomah sholat tahajud, berarti 2 komponennya. Atau ya 2 komponen. Satu, terus menerus tahajud. Yang kedua, ada nilai kualitas yang meningkat. Seperti ibu-ibu pengajian disebut istiqomah. Nah, tuh. Jadi sengaja saya masukkan ini supaya di otak kita kalau bicara tentang istiqomah bukan hanya sekedar continue, bukan hanya sekedar konsisten, tetapi konsisten di atas jalan yang benar dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan dari sesuatu yang diistiqomahkan. Lanjut, husnudzon, berbaik sangka pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sangka pada Allah. Saya yakin dalam perjalanan hidup ibu-ibu pasti ada sesuatu yang membuat hati ini tidak nyaman, tidak enak dari takdir Allah, ya. Entah apapun itu. Tetapi hati-hati, jangan sampai itu membuat kita tergelincir. Harus senantiasa pasang husnuzon, baik sangka terhadap Allah dalam kondisi apapun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini hadisnya kursi, hadis kursi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasar pada prasangka hamba. Aku berdasar pada prasangka hamba. Sehingga kadang-kadang ada beberapa hal yang mendatangkan kebaikan kepada seorang hamba karena husnuzonnya, baik sangkanya kepada Allah. Nah, itu penting untuk kita paham. Sehingga jangan pernah ada dalam kehidupan ini apapun yang melanda kita, menerpa kita, menghampiri kita dari takdir-takdir Allah yang kita rasa secara nafsu. Saya selalu mengatakan secara nafsu, sebab bukan secara hati. Kalau secara hati, insya Allah hati ini di bawah bimbingan Allah yang akan senantiasa melihat hikmah di balik setiap peristiwa dan akan mengatakan bahwa ini baik untukku. Tetapi nafsu terkadang tidak begitu. Nafsu ini pasti akan mengatakan kalau ini buruk, ini buruk, ini buruk. Makanya nafsu itu kalau kita lihat dalam Al-Quran ada 3. Yang 3 nafsu ini 2-nya itu kurang baik. Ya, kalau kita nggak mau bilang buruk gitu lah. Kurang. Yang baik cuma 1. Yang pertama disebut nafsu ammarah. Nafsu apa? Ammarah ini ya bahasa Indonesia juga mirip marah, marah, gitu ya. Tapi artinya bukan marah ya. Nafsu ammarah ini nafsu yang dia itu mengedepankan emosi. Mengedepankan emosi. Marah-marah ya termasuk emosi. Tidak berpikir jernih ya juga termasuk emosi. Jilbab sudah punya 2 lemari,
Yang dipanggil hanya yang mutmain, amarah. Maka hati-hati. Ini susah untuk bisa husnuzon pada Allah kalau di hatinya masih ada nafsu jenis ini, nafsu yang menuruti hawa nafsu, yang menginginkan, yang mengedepankan emosi, ya, tidak ada akal sehat maju, tidak ada apa, itu ammarah. Yang kedua, nah ini nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah sesuai dengan namanya lawwam, mencela. Nafsu yang mengajak orang itu untuk selalu mencela. Mencela ini begini, selalu menyalahkan. Nah itu, ini lawwamah namanya. Aduh, kenapa ya begini? Coba kalau begini. Ah, itu. Aduh, kenapa ya begini? Coba kalau begini. Terus nafsu lawwamah ini menyalahkan, ada pada menyalahkan diri sendiri lagi. Melihat orang lain bisa sukses terus dia salahkan, ini saya. Ini gara-gara saya tidak bisa seperti dia. Akhirnya timbulnya iri dengki. Iri dengki ini dari lawwamah. Ya, iri dengki, terus apa lagi ya? Memfitnah dan lain sebagainya. Ini dari lawwamah. Merasa dirinya kurang, tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu dia mengecilkan dirinya dan timbul buruknya menyalahkan orang. Makanya orang yang punya nafsu lawwamah susah berhusnuzon pada Allah. Yang ada suuzon terus. Ya Allah, kenapa takdirku begini? Nah, itu. Ya Allah, kenapa aku kasih sakit terus? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, bukankah saya ini sudah makan sehat, tapi kenapa kok saya yang sakit? Tuh orang lain makannya nggak teratur, tapi dia sehat-sehat aja. Loh, ada kadang-kadang gitu. Akhirnya menyalahkan ikhtiar dia yang sudah baik. Saya sudah sering pengajian, ya Allah, saya sudah sering pengajian, tapi kenapa masih engkau beri cobaan? Nah, gitu. Ada kadang-kadang orang yang begitu. Ya Allah, aku sudah begini, tapi kenapa masih? Ah, begitu-begitu, bahasa-bahasa begitu. Itu lawwamah. Tapi semuanya dikendalikan, bukan menjadi sesuatu yang dominan. Ya, yang dominan tetap yang mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang dia membawa orang tersebut kaitannya selalu saja pada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi goalnya ini adalah husnuzon. Ya, apapun yang Allah berikan, hatinya tenang. Ya, tapi intinya husnuzon, berbaik sangka adalah ketika nafsu mutmainnah dalam jiwa seseorang dominan dibanding dengan dua nafsu yang lain, nafsu amarah dan nafsu lawwamah. Ibu-ibu sudah hafal ya pertanyaan kubur? Tapi ingat, untuk yang sudah ikut husnul khotimah, pertanyaannya bukan itu. Ya, nanti di akhir akan ada pertanyaan kubur untuk mereka yang sudah ikut husnul. Karena ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah mengampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.